Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Bait Pertanyaan Ananda Thera. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang duduk di bawah pohon Bodhi. Dengan cara bersabda, dan sesudah itu beliau mengulangnya kembali sebagai jawaban atas pertanyaan Ananda Thera. Sang guru duduk di bawah pohon Bodhi sebelum matahari terbenam menaklukkan pasukan Mara. Pada penggal waktu pertama, mengusir kegelapan yang menyelimuti kehidupan lampau. Pada penggal waktu tengah, mencapai kemampuan mata batin. Dan pada penggal waktu terakhir, atas dasar cinta kasih terhadap seluruh makhluk hidup, dengan memusatkan pikiran terhadap hukum sebab akibat dan bermeditasi dengan objek tersebut, ketika matahari terbit, beliau mencapai pencerahan sempurna. Kemudian, beliau bersabda kepada ribuan Buddha yang tidak terhitung jumlahnya, dengan mengucapkan bait-bait berikut ini. Dalam samsara ini, saya telah mengembara tanpa tujuan, mencari-cari sang pembangun rumah ini. Berulang-ulang terlahir kembali adalah penderitaan. Saya melihatmu, sang pembangun rumah. Engkau tidak akan lagi membangun rumah ini. Semua atapmu telah runtuh, dan tiang bangunanmu telah patah. Pikiran yang beristirahat di Nibbana telah memusnahkan keinginan. Kisah Mahadhana, putra bendaharawan. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Isipatana tentang Mahadhana, putra bendahara. Tampak bahwa Mahadhana terlahir kembali di Benares dalam sebuah keluarga yang memiliki harta sebanyak 80 kor. Kala itu, kedua orang tuanya berpikir, kita memiliki harta melimpah yang disimpan di dalam rumah, dan putra kita hanya akan bersenang-senang sesuka hatinya. Kemudian mereka mengajarinya bernyanyi dan bermain musik, hanya itu semua pelajaran yang ia terima. Di kota yang sama, sebuah keluarga yang memiliki harta sebanyak 80 kor, seorang anak perempuan juga lahir di sana. Pikiran yang sama muncul dalam benak kedua orang tuanya, dan mereka pun hanya mengajarinya menari dan bernyanyi. Ketika mereka berdua telah beranjak dewasa, mereka dinikahkan dengan upacara adat. Hingga suatu ketika, kedua orang tua mereka meninggal, dan mereka berdua pun memiliki harta sebanyak 160 kor di rumah yang sama. Terdapat kebiasaan bagi putra bendahara
untuk 3 kali sehari pergi melayani kebutuhan raja. Suatu hari, sekelompok penipu yang tinggal di kota itu berpikir, jika putra bendahara ini hanya bermabuk-mabukan, maka kita akan diuntungkan. Mari kita tunjukkan kepadanya bagaimana cara menjadi mabuk. Kemudian mereka menyiapkan minuman keras, menaruh daging panggang, garam, dan gula di dalam celana mereka, dan membawa akar-akaran serta ubi, duduk di sebuah tempat yang layak, mengawasi jalan yang akan dilaluinya ketika hendak pergi menuju istana kerajaan. Tatkala mereka melihatnya mendekat, mereka mulai meneguk minuman keras, memasukkan butiran garam dan gula ke dalam mulut mereka, dan mengunyah akar-akaran serta ubi. Dan mereka berkata, "Semoga Anda hidup sampai 100 tahun, wahai putra Tuan Bendahara. Dengan bantuan Anda, kami akan dapat makan dan minum sesuka hati." Setelah mendengar perkataan mereka, pemuda tersebut bertanya kepada seorang pembantu yang ikut bersamanya, "Apakah yang sedang diminum oleh para lelaki ini?" "Sejenis minuman, Tuan." "Apakah rasanya enak?" "Tuan, di dunia ini tidak ada yang dapat menandingi minuman tersebut." "Kalau begitu," kata pemuda ini, "saya juga ingin meminumnya." Maka ia menyuruh pembantunya untuk membawakan minuman tersebut sedikit demi sedikit, dan ia pun meneguk semuanya hingga habis. Tak lama berselang, para penipu itu mendapati bahwa ia telah memiliki kebiasaan meminum minuman keras. Lalu mereka mengerumuni dirinya. Seiring waktu berlalu, orang-orang yang mengerumuninya bertambah banyak. Ia menghabiskan uang sebanyak 100 atau 200 keping uang untuk meneguk minuman keras. Hingga suatu saat, di tempat manapun, ia memiliki kebiasaan mengambil segunduk uang koin dan berteriak sambil minum, "Ambil uang ini dan bawakan saya bunga. Ambil uang ini dan bawakan saya wewangian. Lelaki ini pintar berjudi. Lelaki ini pintar berdansa. Lelaki ini pintar bernyanyi. Lelaki ini pintar bermain musik. Berikan 1.000 keping uang kepada lelaki ini, dan 2.000 keping uang kepada lelaki ini." Demikianlah ia menghabiskan uangnya sendiri. Dalam waktu singkat, ia menghabiskan seluruh hartanya yang berjumlah 8 kor dengan sia-sia. Lalu para penipu tersebut berkata kepadanya, "Tuan, seluruh hartamu telah habis digunakan. Apakah istri saya tidak punya uang?" "Ya Tuan, ia punya." "Baiklah kalau begitu, ambil uangnya." Dan ia menghabiskan uang istrinya juga dengan cara yang sama. Seiring waktu berlalu, ia pun menjual ladang, kebun, taman bunga, beserta alat angkut miliknya. Ia bahkan menjual kendi yang digunakan untuk menaruh makanan, selimut, mantel, dan dipan. Semua barang miliknya ia jual, dan akhirnya ia pun hidup mengembara. Di usia senjanya, ia menjual rumahnya yang merupakan peninggalan keluarganya. Dan kepada siapapun ia menjual rumahnya, ia langsung diusir ketika mereka hendak menempatinya. Kemudian, ia membawa istrinya pergi tinggal di samping tembok rumah orang lain. Dengan menggenggam sebuah tembikar yang telah pecah, ia pergi mengemis. Hingga akhirnya ia mulai memakan makanan sisa orang lain. Suatu hari, ia berdiri di depan pintu sebuah rumah peristirahatan, menerima makanan sisa yang diberikan oleh para samanera dan para guru pembimbing. Sang guru melihatnya dan tersenyum. Lalu Ananda Thera bertanya kepada beliau,
alasan beliau tersenyum. Sang guru menjelaskan alasan dirinya tersenyum dengan berkata, "Ananda, lihatlah Mahadhana ini, putra bendahara. Di kota ini, ia telah menghabiskan harta sebanyak 160 kor dengan sia-sia. Kini bersama istrinya, ia mengemis. Jika di masa mudanya, lelaki ini tidak menghambur-hamburkan hartanya, melainkan berwirausaha, maka ia akan menjadi bendahara utama di kota ini. Dan jika ia telah meninggalkan keduniawian, lalu menjadi seorang biku, ia akan mencapai tingkat kesucian arahat, dan istrinya pun akan mencapai tingkat kesucian anagami. Jika di usia paruh baya, ia tidak menghambur-hamburkan hartanya, melainkan berwirausaha, ia akan menjadi bendahara tingkat kedua. Dan jika ia telah meninggalkan keduniawian, lalu menjadi seorang biku, ia akan mencapai tingkat kesucian anagami, dan istrinya pun akan mencapai tingkat kesucian sakadagami. Jika di usia senjanya, ia tidak menghambur-hamburkan hartanya, melainkan berwirausaha, ia akan menjadi bendahara tingkat ketiga. Dan jika telah meninggalkan keduniawian, lalu menjadi seorang biku, ia akan mencapai tingkat kesucian sakadagami, dan istrinya pun akan mencapai tingkat kesucian sotapanna. Namun, kini ia telah jatuh miskin dan gagal mencapai tingkat kesucian. Ia bagaikan seekor burung bangau di dalam kolam yang mengering. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait-bait berikut ini. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci, mereka yang tidak memperoleh kekayaan selagi muda, binasa bagaikan seekor burung bangau tua di kolam yang tidak ada ikannya. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci, mereka yang tidak memperoleh kekayaan selagi muda, ibarat busur panah yang terbaring rusak, menyesali masa lalunya. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.